Gimana Ini cara gila. bedainnya? Gimana cara bedainnya? Apa tuh? Yang cacat natural kayak kita dengan Exactly. I know, right? Hmm. Terakhir banget Kak Givari tuh jadi moderator di apa namanya forum motivasinya dia. Dan Hmm. materinya itu adalah tentang say proud to yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello podcast. Kembali lagi setelah sekian lama berbulan-bulan ada Hai podcast lagi. And here kita udah kedatangan seseorang dan mungkin boleh diperkenalkan diri, wahai Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini presenternya kayaknya males memperkenalkannya. Ya, Okay, but anyway, thank you so much for having me here. And ya, haruskah memperkenalkan nama? Kayaknya udah pada tahu deh. ya. Udah terkenal ya, Bu. Okay. Oh iya iya iya, tak kenal maka kata saya. Okay, my name obviously Abizar Gifari yang biasa disapa Gifari ya. Ah, And I'm apa ya profesinya sekarang ya? I'm a pencari teacher maybe. suaka. Oh, jadi Pencari pencari suaka. suaka. Exactly. I'm looking for sanctuary actually. Okay then. Yeah. Once again, thank you so much for having me here. I missed you so much. It's been a while since the last time we talked, right? Yeah, me too. Udah Okay. dari kapan ya? Udah lama banget kayaknya setelah pas sibuk-sibuk ya skripsian inilah kayaknya ya. Yeah, you're very, very busy. You've been so busy doing your final assignment for your diploma. Okay, okay. Good luck Uh, for that. I was doing internship before Oh, in really? and permanent mission Indonesia for ASEAN. Sorry, to ASEAN. Wow. Satu. Wow. Okay, okay. Online or offline? Where did you go? Hah? Online? Dari offline. Oh, offline. I see. Ya, Okay. internship Internship. Yeah. in 2 months around. 2 months. Oh, for 2 months. Okay. Yes. Good for you. Very, very productive. I know. Amin. Amin. Okay. Tapi untuk karyanya agak kurang produktif ya, Bu. I see. Okay. It's a process. Iya, It's amin. a process. Just enjoy the process. Anyway, Okay. hari ini saya pakai masker soalnya malu aja. Yeah, what happened? Why are you wearing mask? Tell me, Ya, tell me, tell me. biar biar ini aja sih, biar kayak misterius, kayak hacker-hacker gitu, anjay. Oh, terus maskernya warna hitam jangan-jangan ya? Betul dong. Oh my God. Ini baru pertama kali ada orang podcast pakai masker. Atau mungkin Kak Givar ya nggak tahu kali ya. Ya, ini kan versi hacker. Versi hacker. Sebentar. Oke. Ya, Sebentar. mysterious version ya. Kenapa? Oh ya, sebentar. Wait a minute. Okay. I Oh, still want to complain though. Why are you what? wearing mask? Your handsome look cannot be seen. Amin. Tapi kan ini Kenapa sih? pembicaraannya potensial untuk menimbulkan ketersinggungan ya, Wak. Takutnya kita Oke. Ya, pasti sih. Ini pembicaraan yang bakalan sangat julid sih. Yes. And now for your information guys, kita akan membawakan Aha. satu topik yang gimana Kak menurut Kakak? Pas tadi kita ya Mhm. chit-chat bareng di WhatsApp, what do you think about the link? Apa I kita must I must say is really interesting. Ya, menarik sih. And honestly, I'm furious reading this. Kayak kemarin marah banget sih baca ini. Dan nggak apa habis pikir aja. apa kita Aneh gitu. bacain dulu nih? Garuk-garuk kepala. Kenapa? Apa kita bacain dulu nih buat yang Boleh, lain? boleh. Oh, Yuk, yuk. artikelnya Biar ya. pada gregetan bareng-bareng Oke, gitu ya. oke. This is the topic kita akan bawain. Oke. Menyusul transgender dan transrasial, kini muncul fenomena transablak, apa itu? Halaman all tanda hubung minus. No next heading, no previous heading. Button tutup. Heading level 1 login ke Kompas. Button tutup.
Menyusul transgender dan klik kabel list. No previous heading. Menyusul transgender dan transrasial, kini muncul fenomena transablak, apa itu heading level 1. Klik kabel link Kompas. Button like article. Button dislike article. Button share button bookmark article. Link comment article. Grafik klik kabel tangkapan layar tweet soal transable. Lihat foto. Tangkapan layar tweet soal transable, Twitter garis miring tanda tanyakan kurung tutup. Link grafik tangkapan layar tweet soal transable. Link grafik sederet fenomena astronomis pada Agustus 2. Link 02.2. Link feedback. Advertisement. Penulis. Link di Valuviana Putri garis kompas.com tanda hubung minus belakangan, dunia mengenal istilah transgender untuk merujuk orang yang mengganti jenis kelaminnya. Selain transgender, ada pula istilah transrasial, yakni orang yang memilih identitas ras berbeda dari ras kelahirannya. Tak sampai di situ, sebutan baru lahir untuk menamai fenomena orang sehat yang merasa cacat atau disebut sebagai link transablak. Perbincangan terkait transablaruh di media sosial berkat unggahan akun Twitter link ini, Senin, 13/3/2023 kurung tutup. Melalui unggahan gambar, disebutkan bahwa transablat, atau trans tanda hubung minus able adalah seseorang yang secara fisik sehat, tetapi merasa dirinya seharusnya terlahir cacat. Hahaha tanda tanya hingga Selasa 14 hahaha tanda tanya kak wadasi orang yang kaya gini tanda tanya sender baru tahu, tulis pengunggah. Hingga Selasa 14/3/2023 kurung tutup siang, unggahan ini telah menuai lebih dari 199.000 tayangan dan 1.100 suka dari warganet Twitter. Lalu, apa itu fenomena transable? Bakal juga, link, frame klik kabel grouping unavailable, out of grouping link gambar, link dampaknya hobi rebahan dan button tonton nanti sebagai button putar. Out of frame blank, heading level 2 apa itu transable? Dilansir dari link sports ada, Profesor Alexandre Baril dari University of Ottawa, Kanada, memberikan definisi transable. Menurut dia, transable adalah keinginan atau kebutuhan seseorang yang diidentifikasi memiliki badan sehat oleh orang lain untuk mengubah tubuhnya agar cacat secara fisik. Namun demikian hingga saat ini, para peneliti masih bertanya tanda hubung minus tanya apakah transable tergolong dalam gangguan neurologi atau gangguan mental. Spesialis kesehatan jiwa, Dr. Darmawan Ardi Purnama, SPTKJ menjelaskan, kondisi seperti transable bisa digolongkan ke dalam gangguan body image. Hal tersebut, merujuk pada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM kurung tutup, atau panduan diagnosis dan statistik gangguan mental. Di DSM bisa digolongkan pada gangguan body image atau gangguan citra diri, ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin, 14/3/2023 kurung tutup. Darmawan menambahkan, terlepas dari penamaan atau istilahnya, kondisi demikian adalah orang yang tidak bahagia dengan diri sendiri. Oleh karena itu, mereka akan mencari sebuah eksistensi, termasuk dengan menjadi cacat. Apakah mau operasi plastik jadi cantik atau ganteng seperti standar dunia mode atau menjadi cacat supaya dapat dimaklumi, tambahnya. Berbeda, Darmawan mengatakan bahwa orang yang bisa menerima diri sendiri apa adanya tidak akan mengubah fisik seperti itu. Mereka tidak akan menjadikan diri sendiri cacat berlebihan atau mengubah rupa dan tubuh menjadi semakin kurus hingga terkena anoreksia. Atau jadi ganteng atau cantik dengan operasi plastik berlebihan, imbuh Darmawan. Bakal juga, link 7 heading level 2 dipicu ketidakpuasan mendalam. Terpisah, psikolog sekaligus dosen Fakultas Psikologi Universitas Mesin Tik Aisyah Yogyakarta Ratna Yunita Setiani Subarjo menerangkan, transable diartikan sebagai orang yang secara fisik normal, tetapi malah merusaknya. Menurut Ratna, upaya perusakan tersebut tak lain dipicu ketidakpuasan dengan anggota tubuhnya sendiri. Dengan harapan ketika mereka rusak bagian tubuh yang tidak disukai tadi, maka mereka dapat melakukan upaya lain untuk membuat bagian tubuh itu lebih menarik, jelasnya, ketika dihubungi Kompas.com, Senin. Secara psikologi, masalah seperti transable ini terletak pada ketidakmampuan untuk menerima anggota tubuh secara utuh. Kelompok ini, menurut Ratna, kerap mengeluh, merasa malu, dan terganggu dengan bagian tubuh tertentu. Ketidakpuasan secara mendalam atau disforia ini kemudian menuntun mereka untuk melakukan upaya sebagai solusi. Sehingga yang dilakukan adalah trans, memindahkan, dan able, kemampuan kita menjadi ketidakmampuan, tuturnya. Gangguan psikologisnya di mana? Ada di mentalnya mereka, perasaan karena buat mereka apapun yang mereka punya tidak cukup, imbuh Ratna. Ratna mengungkapkan, orang di dunia ini sebenarnya sangat boleh untuk merasa tidak puas dengan anggota tubuhnya. Tapi jangan sampai itu mengganggu pikiran kita selalu, membuat kita selalu mengeluh. Kalau gitu, mulai muncul gangguan psikologi, pungkasnya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap advertisement. Klik kabel link, button like, button dislike article, button share art. Screen sharing me. Okay, what do you think, Kak?
It's crazy, isn't it? I'm furious for the second time. Gila kan? Nah, kan gila banget ya. Kan di sini tuh si Profesor tadi Alexander Barrel ya dari Kanada ya. Dia membahas bahwa this is the desire or the need apa namanya to transform ya, to transfer our body to obtain a physical impairment. That's crazy. It's really crazy. Kita yang udah disabilitas aja mau nggak disabilitas. Kalau bisa balik lagi gitu kayak. Mereka mau kalau bisa balik lagi. Ya bahkan nggak ada Kak Givari nggak pernah dengar ada teman-teman Kak Givari. I have no friends yang membuat disabled their physical condition on purpose. Yang sengaja mencacatkan tubuhnya. It's crazy. Kenapa sih orang-orang zaman sekarang mentalnya makin rusak? Emang Gila gimana sih. ya? Logika orang-orang pelintas ini, orang-orang trans gitu, agak Iya, trans. anyway trans yang kita masuk kayak transable, transgender bukan trans TV ya, anyway ya bukan transmedia, sorry. Jadi jangan dipelintir. Okay, fine. Orang-orang pelintas ini logikanya emang gimana ya? Saya sampai sekarang nggak pernah ngerti. Kalau satu-satunya mungkin saya agak ngerti, agak sedikit banget ngerti soal transrasial. Yang soal transrasial itu. Soalnya ya mungkin ya ini pikiran saya aja, opini aja. Kemungkinan benih-benih transrasial itu udah ada ketika ya produk kecantikan kayak whitening itu kan salah satu tentang bagaimana orang itu ingin menjadi putih, ingin seperti orang waktu zaman-zamannya kolonial kan orang-orang berlomba-lomba ingin menjadi seperti orang bule dan segala macam. Dan sekarang ketika Korea orang-orang pengen menjadi seperti orang Korea dan segala macam. Iya betul. Itu kalau saya masih sedikit bisa mengerti karena masih bisa diterima nalar ya. Karena ya popularity, terus juga soal kecantikan dan segala macam, dan konsensus umum mengatakan bahwa orang putih itu banyak disukai. Bukan berarti orang hitam itu jelek ya guys, tapi ya konsensus umumnya dari dulu kita tuh rasis gitu dalam tanda kutip. Betul. Itu sudah yang tertanam dari jutaan tahun yang lalu. Nah, transable ini sampai sekarang saya mana ya Kak? Oh my god. Menurut Kakak deh, menurut Kakak reasonnya apa mereka melakukan? Kalaupun Kakak punya jawaban lain selain mental dan segala macam yang udah sebutin di artikel itu ya? Gini, you know what? After I heard about this term, ya transable or transability, itu yang pertama Kak Givari kiriman. Transable kan? Is this first time you heard this? Exactly. This is the first time I heard this term. And I'm really furious. Once again, I keep saying it over and over. I'm really furious about this term, transable. Yeah, because it's really close to us as a disability ya. Kita sebagai disabilitas rekat nih dengan kata-kata yang ada kata-kata able, disable gitu ya. But you know what? Kalau semenjak Kak Givari pertama kali dengar ini dan Kak Givari baca artikelnya, yang Kak Givari pikirkan apa? Ini ada kemiripan dengan radical feminism, ya, radikal, di mana mereka bilang bahwa mereka itu tidak terima dengan fisik yang diberikan oleh Tuhan, kan gitu ya, gitu. Jadi mereka tidak terima dengan kondisi fisik mereka yang sudah diciptakan begini, gitu ya. Akhirnya mereka menolak lah gitu. Kenapa perempuan wujudnya harus seperti ini? Gitu. Itu benar-benar radikal banget. Gitu. Ya betul sekali. Jadi kalau kita bisa simpulkan dalam satu kata, kalau Kak Givari selain dari mental disorder, ada juga masalah dari gratitude, ya, a lack of gratitude. Adanya kurangnya rasa syukur. Kalau Kak Givari ngeliat ke sana gitu. Jadi banyak sekali orang-orang zaman sekarang gitu ya yang melihat bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan itu kurang. Just to be honest, just be real. Kalau kita tanya kepada orang, puas nggak dengan apa yang kita miliki sekarang? Pasti almost 100% itu pasti bilang mereka nggak puas dan mereka mau lebih.
baik itu dari sisi apapun itu ya, bukan Hmm. cuma fisik ya, apapun itulah, harta atau apapun itu, begitu juga dengan fisik gitu ya. Jadi kalau misalnya Kak Givari bisa bilang, ini lebih ke arah mereka tidak terima gitu, tidak terima dengan apa yang mereka sudah dapatkan gitu. Jadi mental disorder-nya itu berdasarkan dari dalam diri sendiri, bukan malah secara eksternal. Biasanya kan kalau neurological atau mental disorder itu kan biasanya ada faktor X, faktor luar gitu ya. Tapi ternyata kalau ini tuh dari dalam diri sendiri, dan itu yang menurut Kak Givari, oh my god, ya kalau Kak Givari ketemu dengan orang kayak gini, I will smack him. Gimana Jadi cara gila. bedainnya? Gimana cara bedainnya? Apa tuh? Yang cacat natural kayak kita dengan Exactly. I know, right? I know, right? It's very hard, you know. Kita aja yang udah disabilitas tuh maunya balik gitu kan, tadi yang Farhan bilang gitu. Tapi sekarang mereka yang istilahnya mereka punya panca indera ya, five senses mereka masih punya dengan bagus gitu ya, masih berfungsi dengan baik, tapi mereka malah mau ngerusaknya. Tapi mungkin kalau Kak Givari baca dari beberapa artikel yang tadi kamu kirim ya, mereka itu lebih ke arah look ya, bukan function-nya, tapi mereka merusak dalam hal kelihatan gitu ya. Tadi makanya ada yang menarik di artikel tadi, kalau Farhan dengar, dia bilang katanya apa namanya, untuk mendapatkan spesial treatment special ya, special treatment, atau untuk mendapatkan privilege. Jadi memang sudut pandang orang-orang melihat disabilitas itu selalu dapat privilege ya. Padahal kadang itu kita nggak bisa privilege, tapi accessibility. Ya, kadang banyak yang nggak bisa membedakan antara privilege dengan accessibility gitu ya. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Nah tapi kalau ngebahas ini, Kak Givari tuh akhirnya lagi sering banget ngobrol dengan salah satu konselor tunanetra ya. Kalau teman-teman ada yang mau konsultasi sama dia, ya bisa nanti Halo Konselor Indonesia, cari aja di Instagram. Dia bisa curhat ya, namanya Kak Despa, pasti Farhan kenal. Shout out. Kak Despa Dendi Irawan ya. Kak Despa Dendi Irawan. Oh, Ya. Dendi. Dan ya, terakhir banget Kak Givari tuh jadi moderator di forum motivasinya dia. Dan materinya itu adalah tentang say proud to yourself. Ya, katakanlah bangga kepada dirimu sendiri. Nah itu Kak Givari nyimak baik-baik tuh ya. Jadi ternyata permasalahan terbesar yang dialami oleh manusia saat ini adalah di mana mereka nggak bangga dengan apa yang dia miliki sekarang, baik itu secara mental, psychological, atau baik secara physical gitu ya. Jadi banyak orang yang tidak puas, tidak merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Tapi itu biasanya faktornya justru karena didukung dengan faktor luar. Contohnya dengan semakin canggih teknologi sekarang gitu ya, orang-orang kalau ngelihat sosial media itu ngelihat, ih keren ya. Coba fenomena Putri Aryani kemarin gimana? Oh ya. Gitu kan. Wah, I heard. siapa yang nggak kenal? Iya. Tapi saya nggak terlalu baca sih. Oh really? You didn't follow the news? Oh my god, cuman tahu dari teman-teman gitu, teman-teman kayak ada tunanetra yang lulus Got Talent gitu-gitu, cuman gimana kesehariannya nggak terlalu ngikutin sih. Oh really? Oh my god, I can tell that you're so busy. Okay. Oh my god, you cannot even pay attention to her news, her updates. Oh my god, yeah, I've been following her updates actually. Kenapa? And karena memang ternyata fenomena yang terjadi di Indonesia ketika ada Putri Aryani ini booming, ternyata terjadi permasalahan di dunia non disabilitas justru, di mana non disabilitas mulai comparing ya, mulai jadi bahan comparison object ya, bahan perbandingan. Itu sering banget tuh. Jadi kalau si Putri aja bisa, kamu juga pasti bisa. Atau mungkin kalau kata-kata gitu masih bagus ya. Kalau kata-kata yang lebih gak enak itu, tuh Putri aja bisa, ayo dong, ayo dong. Padahal gak semua tunanetra bergerak di bidang musik kan? Isn't that right? Ya kan, gak semua tunanetra itu bergerak di bidang musik, dan gak semua tunanetra itu harus menjadi famous, popular on stage, ya kan? Mereka bisa sukses in their own way, ya. Mereka bisa sukses di jalan mereka masing-masing gitu kan. Jadi nggak perlu seperti itu. Nah, tapi ada hal yang menarik dari situ ya, berhubungan dengan transable ini sendiri gitu ya, bahwa lagi-lagi kita nggak usah dengerin apa kata orang. Nah, ini adalah faktor-faktor yang membuat kita jadi nggak proud
dengan diri sendiri. Hmm. Ya, we're not feeling proud of ourselves. Jadi Mhm. kalau misalnya kita terlalu banyak dengerin komentarnya orang lain gitu. Hmm. Komentar itu bagus, tapi bisa-bisalah menyaring gitu. Karena ada Hmm. orang yang bicara itu tujuannya adalah untuk motivasi, ada yang memang Hmm. tujuannya adalah untuk menjatuhkan. Nah, itu yang Hmm. yang sangat-sangat gak kelihatan ya, ambiguism. Ya, gak kelihatan gitu ya kadang ya, sangat-sangat terlihat samar gitu ya, terlihat sama gitu. Jadi menurut Kak Givari sih yang penting adalah ketika kita mau merasa diri kita bangga, kita cari apa yang kita bisa. Dan apa yang Kak Givari dapat dari konselor Despa itu adalah dia mengatakan bahwa ya kamu harus cari satu bakat, karena manusia itu ada yang diciptakan dengan banyak kemampuan gitu ya. Hmm. Tapi hanya satu hal yang dia akan benar-benar bisa bagus banget, yang istilahnya akan membuat dia menuju kesuksesan. Jadi jangan jadi orang yang tamak juga, mentang-mentang bisa banyak hal, dia mau sukses di berbagai hal. Ada sih orang yang seperti itu, tapi kita berusaha sebagai disabilitas, yang penting adalah mencari apa yang satu hal yang buat kita tuh jadi sukses dan bahagia, mensyukuri apa yang kita punya, dan bangga dengan apa yang sudah kita punya sekarang. Jadi transable ini kalau Kak Givari baca bukan terjadi sama non-disabilitas, tapi juga terjadi sama teman-teman tunanetra sekarang. Tapi dari sisi transable, bukan fisik, bukan physical, tapi lebih ke psychological gitu ya, lebih ke Softnya. psikisnya itu. Iya, betul sekali, kayak gitu sih Far kalau menurut Kak Givari.